Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma linnaili ridallahi wa izalatil jahli an nafsi wa ghairihi wal ihya'i dini wa li syukri ni'amati. Oke, paten. Ini. Mana itu di Enter, Mbak. Bisa di ibu itu dia lagi ibu di tambahin. ditambah lagi ibu. Oh, ini di kalau pisang itu kan belum matang. Nah, agar dia itu cepat matang itu kan di ibu bahasanya. Oh, siapa ya? di ibu itu. Apa ibu itu apa? Apa ya? Ini sembuh lah itu lah. Kalau baca baca saya nggak bisa ngomong baca. Nah itu. Makanya kadang-kadang kan sering kan. Contohnya itu ya melurut ilmu ya toh. Kamu mencari ilmu, berarti yang kamu cari apa? Ilmu saja. Bahasa Indonesia toh. Tapi kalau melurut ilmu, selain mencari ilmu dia cari berkahnya, cari dari sebanyak. Beda itu situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun hada itu fasal fi arkanis sholati, pada pembahasan beberapa rukunnya sholat. Faslun utawi ini itu fasal iku fi arkanis sholati, beberapa rukunnya sholat. Watakodama dan mendahului, artinya makna dahulu. Dalnya disudah ya. Watakodama. Apa makna sholati, maknanya sholat? Apa makna sholati, maknanya sholat? Lugotan menurut bahasa. Lugotan menurut bahasa. Wasyar'an dan menurut syariat. Wasyar'an dan menurut syariat. Wa arkanu sholati utawi beberapa rukunnya sholat. Wa arkanu sholati utawi beberapa rukunnya sholat. Khobarnya iku sama niata asyara 18. Khobarnya iku sama niata asyara 18. Oh gak mana ya? Nah juga bawa pulpen. Parah ya. Yang jauh saja bawa pulpen. Oh, pulpen gak kepake-pakai pulpen bawah ya. Tahu pulpen bawah? Bawah gak? Bawa pulpen apa ada? Rokoknya
bawa pulpen nggak bawa ya namanya kriminal. itu ini masuk sekali saja dibully. Apanya rukunan rukunnya? Ahaduha utawi salah satu arkanus sholat atau samaniata asaro itu iku aniyatu niyat wahya utawi niat iku qasdu syai'i menyengaja sesuatu muktarinan kali bersamaan bifi'lihi dengan pekerjaannya man wa makhaluha utawi tempatnya niat iku al-qalbu hati kalau kamu pengen ngalim, pengen wawasan tambah luas, kalau bahasa Arabnya hati itu apa? Qalbun, ya toh? Ada lagi apa enggak? Ada lagi, fuad. Ya kan? Fuad itu juga hati. Nah, tapi ketika kita memasuki sebuah kitab atau sebuah disiplin ilmu, kata-kata fuad, kata-kata qalbun itu ditempatkan pada konteks yang berbeda, walaupun maknanya sama-sama hati. Itu membutuhkan ilmu juga. Ya, di situ. Saya mumet karena nanti mikir, semumet. Fa'inkanat maka jika ada. Fiilnya apa? Sholat. Iku fardun wajibnya sholat atau fardunya sholat. Khobar dari kanat itu. Iku fardunya atau wajibnya sholat. Wajibah dan wajib. Apa niatul fardiyati? Niat fardu. Wa qasdu fi'liha dan mengerjakan sesuatu dan sengaja mengerjakan sholat wa ta'yiniha dan menentukan sholat min subahi dari sholat subuh al-duhrin atau sholat duhur masalan paling semisalnya aukanat atau ada apa as-sholatu sholat iku naflan sholat sunnah data wakti karotibatin yang mempunyai waktu. Maksudnya waktu-waktu tertentu ya. Seperti tadi apa? Sholat duhur, sholat pokoknya wajib itu. Audata sababin atau yang memiliki sebab atau waktu sholat yang memiliki sebab, maksudnya seperti itu. Audata sababin atau waktu yang memiliki sebab atau waktu sholat yang memiliki sebab. Ka istisqoin seperti sebab istisqo. Sholat istisqo itu sholat apa? Meminta hujan. Ka istisqoin seperti sholat istisqo atau meminta hujan. Jadi seorang gak usah sholat istisqo hujan terus. Waduh, 2 hari berturut-turut ya. Makanya ulamanya, kiainya di sini tuh kurang keramat ya di situ, kalah sama fenomena alam ya toh. Makanya cari kiai yang keramat itu susah di sini. Tapi nanti kalau
doanya sekali manjur nanti di labeli sebagai paranormal. Ya, susahnya di situ. Sebagai praktisi malah. Akhirnya kiainya luntur ya. Akhirnya dia nggak mau ngaji lagi, ngaji lagi. Akhirnya lebih condong kepada perdukunan. Ya repot juga. Ya situlah lika-liku manusia dunia itu. Wajibah maka wajib. Wajibah maka wajib. Apa qasdu fi'lihi menyengaja? Apa qasdu fi'lihi menyengaja pekerjaannya sholat? Wa ta'yinihi dan menentukan sholat. Wa ta'yinihi dan menentukan sholat. Itu la atau ada hamzahnya itu. La niyatun nafilati, nafliyati. La niyatun nafliyati bukan niat sholat sunnah. Wasani tahu yang kedua, khobarnya iku al-qiyamu berdiri. Khobarnya iku al-qiyamu berdiri. Ma'al kutroti bagi yang mampu. Ma'al kutroti bagi yang mampu. Alaihi atas al-qiyamu. Alaihi atas al-qiyamu. Fa'in ajaza maka ketika apes atau tidak mampu. Fa'in ajaza maka ketika tidak mampu. Anil qiyami dari berdiri. Kok ada maka boleh duduk. Kaifah kali bagaimana? Sya'a kali menghendaki. Waku'udahu dan ku'udnya sholat. Waku'udahu dan ku'udnya sholat. Duduk maksudnya. Duduknya sholat ku'ud itu ya. Duduknya sholat. Muftarisan kali dengan duduk muftaris. Kan duduk itu kan ada dua macam toh. Duduk iftirasi ya, itu muftarisan duduk iftirasi sama duduk apa? Duduk dalam sholat kan ada dua macam, duduk iftirasi dan duduk apa? Duduk akhir itu loh. Nah, duduk di antara sujud. Nah itu. Tapi ini yang lebih utama itu duduk iftiras. Duduk iftiras seperti apa? Ya, ini kakinya ini ditempelkan ke pantat. Iku afdalu lebih utama. Iku afdalu lebih utama. Iku afdalu lebih utama. Jadi kalau dalam kaidah ilmu nahwu afdalu itu adalah isim tafdil. Afdalu itu isim tafdil. Isim tafdil itu apa? Dia itu bil makna lebih. Makanya afdalu lebih utama, aksaru lebih banyak. Ya kan? Apalagi? Pokoknya isim tafdil itu hamzahnya itu di fathah kebanyakan itu ya tandanya. Afdalu lebih utama. Jadi enggak zada fatlundat, tapi afdalu itu saja cukup. Nah, ini isim tafdil. Ini di kampus enggak dipelajari, mencret sudah. Wis enggak paham ya. Jadi rukun-rukunnya sholat kemarin kan syarat sahnya sholat kemarin ada berapa? Ada 5 ya toh? Ada 5. Ya baca sendiri yang enggak masuk. Ada 5 itu di atasnya itu ya, banyak sekali. Seperti kemarin yang saya katakan, salah satu dari syaratnya sholat itu apa? Menghadap kiblat, istiqbalul kiblati. Tapi di sini kita itu boleh untuk tidak menghadap kiblat karena dua perkara. Yang pertama apa? Syiddatul khauf, yaitu karena perang itu, takut perang. Sama apa? Ya itu. Ya ini berarti ngajinya kan? Tapi belum khatam sampai belakang ya, cuma khatam apa tadi? Syaratnya sholat.
Jadi kalau sampean kamu ini masih bingung, berarti ya perlu diulang-ulang lagi. Karena ngaji itu harus diulang-ulang ya, harus tikror, harus diulang-ulang, sering diulang-ulang. Makanya kenapa para kiai-kiai yang alim itu tiap tahun biasanya baca takrib diulang-ulang, ya karena itu diulang-ulang saja kadang-kala masih bingung, apalagi yang ya itu yang diulang yang bingung. Ya itu. Nah, ini rukunnya sholat, ini ada sama niyata asar, ada 18 rukun. Berarti definisi dari rukun itu apa? Kalau syarat kan di luar sholat. Kalau rukun sesuatu yang harus dilakukan di dalam sholat. Yang pertama niat. Niat itu apa? Qasdusai, menyengaja sesuatu yang dimana harus diiringi, ya diiringi dengan pekerjaan. Dan tempatnya itu niat itu di hati. Nah, tempatnya di hati. Tapi kamu sholat yang pertama kali apa? Niat apa berdiri? Niat yang pertama kali apa? Niat apa berdiri? Berdiri. Berarti niat. Lah iya, ini yang pertama kan apa? Kan di sini kan akaduha iku niat. Tuh niat. Sedangkan tadi mana? Wasani al-qiyamu ma'al qudrati, berdiri. Berarti yang pertama kali harus niat. Padahal kamu yang pertama kali ketika sholat apa? Berdiri. Berarti mana yang pertama kali? Nah ini harus kita oleh ini bagaimana? Ini seperti ini bagaimana ya? Maksudnya bagaimana itu artinya kita kritisi tidak apa-apa, tapi pakai ilmu ya kritisi itu. Bukan kritisi dalam artian kita itu tidak sependapat enggak, tapi mengkritisi ini kok bisa. Niat itu diletakkan di pertama. Sedangkan dalam prakteknya niat itu ya, tapi tempatnya itu setelah berdiri atau sebelum berdiri? Setelah berdiri, ya toh? Nah itu sudah jadi skripsi itu. Gampang. Ini cari-cari judul gampang itu. Seperti rukun apa itu? Rukun Islam ada berapa? 5. Pertama apa? Syahadat, jelas ya toh. Yang kedua sholat. Ya setelah syahadat masuk Islam, sholat, benar. Yang ketiga zakat. Yang keempat puasa. Puasa sama zakat itu dahuluan mana? Puasa. Kenapa kok zakat didahulukan? Ya kalau kita itu bukan kategori ngalim atau enggak tahu ya sudah, pokoknya ikut saja tabek, gitu. Tapi itu bisa menjadi PR kita, kok bisa ya? Saya itu dulu mau saya angkat jadi skripsi, beneran. Itu kenapa zakat kok masuk ke yang ketiga? Setelah zakat kan puasa, masa kita zakat dulu baru puasa? Padahal dalam prakteknya puasa dulu baru zakat. Ya toh? Jangan atau mungkin kita pakai ilmu Mas ya, pakai ilmu. Harus ada literaturnya. Nah, ini artinya sebenarnya kita itu lebih kritis dan lebih apa? Lebih kritis dan lebih literaturnya lebih banyak. Enggak kalah. Tapi kalau kita pokoknya ikut gitu saja enggak apa-apa. Tapi ketika kalian sudah tahapnya sudah tinggi ya enggak apa-apa itu dipikirkan. Tapi jangan pikirkan terlalu. Akhirnya kamu pikir kamu nggak sholat ya itu malah sesat. Gitu. Zakat sama puasa dahuluan mana? Akhirnya kamu nggak zakat nggak puasa malah sesat itu. Nah, kau berani mengkritik ya? Yang pertama kok niat, yang kedua terus al-qiyam berdiri. Ini ulamanya salah, kalah. Ya gimana? Gak bisa di demo sama orang seluruh dunia. Tapi tidak apa-apa. Ini buat nganu kita saja, buat PR kita. Cuma untuk menerapkannya sudah pokoknya niat gitu saja. Niat itu kan muktarinan bifi'lihi. Tapi bisa apa enggak? Bisa apa enggak kamu? Kamu niat sambil mengucapkan Allah, hatinya usolli fardhul isya'i. Allah sampai 1 jam enggak bisa? Bisa apa enggak Mas? Enggak bisa. Bisa apa enggak?
Ya, dua. Kamu Allahu Akbar terus hati kamu usolli, bisa apa enggak? Bisa. Bisa, beneran bisa. Kalau sholat duha, soalnya niatnya pendek. Kayak maksudnya nggak sesuai dengan gerakan itu. Ayo coba gini. Allah usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin, bisa hati kamu. Saya nggak sesuai dengan gerakan. Niatnya nggak sesuai dengan gerakan. Niatnya nggak sesuai dengan. Bisa tapi nggak sesuai. Lah iya berarti kan nggak bisa sama ini kan, sama takbirnya kita kan. Antara mulut dan ini kan berbeda. Iya apa enggak? Iya toh? Susah. Bisa apa enggak, Pak? Kalau sholat duha bisa. Oh, sudah kelas wali ya. Ya wali perempuan. Soalnya kalau sholat duha itu niatnya pendek. Niatnya pendek. Berarti kalau panjang nggak bisa. Bisa nemu pendek-pendek berarti. Susah ya, susah. Apalagi ketika kita berjamaah. Tapi itu nggak usah kita pikirkan. Kita itu sebenarnya itulah secara tidak langsung intiqalul madzhab, berpindah madzhab. Kalau Hanafi, Hambali itu kan sudah pokoknya niat saja, tidak harus muktarinan bifi'lihi ya toh. Nah, itu yang menjadi kritikan Imam Ghazali, para ulama tasawuf. Fikihnya Syafi'i kok. Ya ini kan kritikan ulama, ini kan biasa kan dulu kritik akhirnya jadi buku, jadi kitab ya toh. Kalau orang sekarang kritik jadi apa? Jadi bom pecah malah ya toh. Akhirnya bangsa kok bajingan neraka. Oh iya surga milik sendiri sudah kapling-kapling saja. Ya, akhirnya seperti itu toh. Nah, beda tradisi kita beda. Tradisi ulama dahulu saling mengkritik akhirnya membuahkan karya kita. Kalau sekarang kritik akhirnya sudah nggak usah ditemani, nggak usah dilihat itu orangnya beda dengan kita. Ya itu memang makom kamu seperti itu kok. Bukan ahwalul ulama kok, memang susah memang. Nah, makanya kan antara ulama tasawuf dan ulama fikih yang kritik-kritikan. Ulama fikih kok terlalu niat disertai dengan pekerjaan, diniati dengan mulut, ya toh. Ya nggak bisa bagi ulama tasawuf nggak bisa, nggak masuk akal. Bagi ulama fikih ya kudu wajib, ya harus itu. Nah itu. Tapi ini menjadi perdebatan yang lucu, bukan lucu-lucuan hanya sebuah kelucuan, tidak, tapi menghasilkan ilmu dari situ. Makanya seringkali antara ulama tafsir, ulama fikih, ulama tasawuf, apalagi ulama perdukunan itu lebih jauh lagi, ya toh. Loh, niatnya orang fikih itu membaca bismillah itu apa? Bismillah. Nah, sebagai syarat apa? Nah, kamu ketika membaca Fatihah baca bismillah apa enggak? Baca. Bismillah karena termasuk surat, ya toh? Berarti untuk sholat, untuk baca Al-Qur'an. Tapi kalau lawannya perdukunan, ini bismillah buat jimat ini, buat pengasian, buat melet cewek, buat melet cowok, buat melet-meletan. Enggak benar bismillah kul husumsan dan sebagainya itu. Bismillah dibola balik dan sebagainya. Iya ngeri. Makanya antara sebagian ulama itu beda, gitu. Tapi kita yang mengikuti jalur artinya jalur yang amat saja. Kita ambil yang baiknya. Oh iya, menurut ulama tasawuf seperti ini. Oh menurut ulama fikih seperti ini. Jangan menurut perdukunan dulu. Akhirnya kamu nanti bismillah digunakan untuk mencuri. Bismillahirrahmanirrahim. Nawa itu apa? Mencuri ayamnya orang atau barangnya orang, gitu. Dengan bismillah semoga saya mendapatkan ilmu kijang. Larinya kan cepat, gitu. Kalau dikejar sama siapa pemiliknya nanti bisa lari seperti kijang. Bismillahirrahmanirrahim. Lah, akhirnya dia bisa lari kencang. Berkat bismillah. Berarti ilmu mencuri saya manjur. Berarti kata dukun ini benar. Akhirnya bismillah digunakan untuk perdukunan. Ya, tapi ya salah kalau untuk hal-hal yang negatif salah ya. Nah, itu. Ini untuk ilmu. Nah, coba yang mau kuliah yang ambil perjurusan seperti ini ya inilah artinya
sebenarnya kita itu hanya bisa mengkritik, tapi tidak bisa memberikan sebuah jawaban atau solusi yang ya karena taraf kita kan beda. Jadi gini ya, orang mengkritik itu sebenarnya ilmunya itu harusnya lebih tinggi daripada yang dikritik. Tapi enggak orang sekarang. Tambal ban bicara agama, mengkritik kiai yang benar-benar kiai. Artinya dia itu bisa baca kitab kuning, biasanya wis mulangan anak ngaji, memiliki pesantren, madrasah diniyah, TPA dan sebagainya, benar-benar kiai, dikritik sama tukang tambal ban. Ya masuk akal apa enggak? Ya udah masuk. Lah itu akhirnya jadi carut marut seperti itu. Nah kalau ulama terdahulu kan selevel toh. Oh contohnya Imam Nawawi mengkritik Zakaria Al-Ansari ya toh, kritiki guru murid kritiki karena 99% lawan 100% kan imbang, hampir sedikit kan. Nah, kalau sekarang guru 100% murid 5% bagus, kalau 1% saja nah itu musibah. Nah itu loh, makanya saya katakan nggak apa-apa kamu mengkritik guru-guruku, kamu nggak apa-apa, tapi dengan cara yang halus, yang sopan. Tapi kamu juga jangan sekedar mengkritik ya, tapi berikan solusi atau berikan literatur yang bagus. Tapi ini ada juga ya dari kubu sebelah. Tapi kalau nanti kita anggap kubu sebelah, nanti seakan-akan kita berpartai sebelah. Saudara kita sebelah ya, niat itu tidak dimasukkan dalam rukun sholat. Ada juga. Wudu sama kan ada yang nggak pakai niat langsung. Terus apalagi ya sholat ini loh rukun-rukunnya dia tidak pakai niat, pernah belum? Nah, jadi kalau kalian sudah artinya sudah tarafnya itu sudah siap untuk tabayun, untuk dialog berbeda, maka kamu harus menguasai ilmu dulu. Ketika kamu sudah menguasai ilmu, kamu berkecimpung di dunia-dunia yang agak aneh, artinya kubu sebelah itu tadi, saudara sebelah, maka kamu punya landasan yang kuat. Kalau kamu nggak punya landasan yang kuat, akhirnya oh iya benar. Yang diucapkan Pakmu ini atau Ustadzmu atau siapa ini ya salah ini ya. Yang pertama kok niat, yang kedua kok ya akhirnya kamu menyalahkan saya. Ya padahal kamu belum mampu. Nah iya itu tadi belum levelnya. Nah itu. Tapi kita ngikut saja lah yang pertama niat. Jadi niat itu harus ditentukan juga ya. Makanya kan ada usolli, fardhu. Contohnya niat sholat subuh bagaimana? Usolli dan makmul ta'ala. Kalau sendiri. Kalau sholat maghrib, usolli. Nah, rokaatin apa rokaataini? Bingung. Rokaatin kenapa? Kan itu, berarti manut guru bagus tapi tidak apa-apa. Ya, kenapa mas? Apa rokaatin apa rokaataini? Rokaatin. Ngikut siapa? Madhabnya siapa? Tidak apa-apa. Apa mbak? Yang perempuan apa? Rokaatin apa rokaataini? Usolli fardhul maghribi rokaataini atau rokaatin? Rokaatin. Kamu apa nis? Denis? Rokaatin kenapa? Nah, baca buku. Buku apa? Buku primbon. Ya, kalau kita paham ilmunya itu kan ada. Kalau rokaat ini berarti 2 rakaat. Kalau rokaatnya, ya rakaat aja kan salasa rokaatin, 3 rakaat. Tapi kalau pakai salasa rokaat ini berarti 3 rakaat 2 rakaat. Malaikat bingung. Usolli fardhul maghribi salasa rakaataini. Ini orang sholat 3 rakaat, tambahin 2 rakaat, 3 tambah 2 berarti 5. Tapi yang dilakukan kok 3. Ini gimana? Mereka juga bingung. Nyatet kamu bingung ini. Ini sholatnya orang apa ini? Loh secara namun kan seperti itu loh. Ya, rakaat ini malaikatnya bingung. Ya, tapi bener malaikat itu kan papannya kan kelas-kelas kan. Ada yang kelas elit, ada kelas menengah dan kelas bawah.
Kelas elit kan seperti Jibril, Mikail, Israfil, sebagainya kan kelas elit. Kelas-kelasan juga. Ada juga yang malaikat levelnya itu level-level terendah. Ada itu dalam kitab-kitab itu ada itu. Seperti kan ada cerita bahwasanya malaikat itu kan pernah protes kepada Allah. Ya Allah, itu manusia kalau lebih mulia daripada yang lainnya itu gimana? Dia memiliki nafsu. Lah saya nggak percaya. Akhirnya dia diturunkan Allah ke bumi, lihat perempuan langsung diperkosa. Turunkan ke bumi, lihat perempuan langsung diperkosa, langsung. Lu cari memperkosanya nggak tahu saya gimana, nggak usah dipikirkan. Pokoknya langsung dia diperkosa. Lah akhirnya, wah kok enak ya? Kok enak ya? Akhirnya sama Allah, lo kamu apa yang kamu lakukan? Ini saya memperkosa ini ya Allah. Tapi enak ya Allah. Lo itu nafsu bukan nafsu. Oh iya ternyata nafsu manusia itu berat. Ya sudah ya Allah, saya ampun, saya ingin kembali ke langit lagi. Oh enggak bisa. Nah akhirnya dia di bumi. Ya tapi mending manusia kan ada yang sebelum menggauli istrinya kan ada adabnya juga loh. Wow, baca apa Mas? Kan sudah pengalaman tuh Allah. Ini sudah pengalaman, ini belum. Apa? Kau baca doa apa enggak Mas? Oh baca. Berarti kan ada adabnya juga. Ini doanya bagaimana? lama gak ketemu lawannya jadi lupa. Allahumma janibnas bismillahi Allahumma janibnas syaiton. Ya toh? Itu kan adab yang pertama kali kan doa, ya toh? Ya mending kita baca doa, setelah itu pakai quratul uyunnya itu, ya tempat apa? Enggak usah ikut-ikutan dulu kamu. Enggak usah ikut-ikutan dulu. Terus praktek quratul uyunnya dipraktekkan. Wah begini. Ya enggak boleh langsung tubruk dia. Kayak sampai apa langsung tubruk. Enggak pakai adab, enggak pakai cara. Waduh, parah. Nah, itu loh makanya malaikat kan ya kelas mainnya ada itu. Ya, tapi untuk kelas Jibril sebagainya itu kelas atas itu. Nah, itu. Yang kedua yaitu tadi ya tentukan, makanya pakai niat. Makanya kan kalau mau berhubungan suami istri kan pakai niat juga kan? Ya pakai niat, pakai doa juga kan? Ya. Ya, yang kedua berdiri bagi yang mampu, ya toh. Maka ketika dia itu tidak mampu untuk berdiri, maka apa yang dilakukan? Harus duduk. Ya, duduk apa yang lebih utama? Duduk iftiros. Duduk iftiros seperti apa? Praktekkan berapa? Nah, seperti apa? Nah, itu menyentuh pantat kakinya menyentuh pantat. Itu afdol lebih utama. Tapi ketika tidak mampu seperti itu, mungkin ini korengan dan sebagainya itu ya kakinya korengan. Tidak apa duduk di antara dua sujud itu ya. Yang akhir itu ya tidak apa-apa. Nah, di sini afdol lebih utamanya duduk iftiros. Nah, kalau nggak mampu untuk duduk berarti berbaring. Kalau nggak mau berbaring, ya enggak belum. Pakai isyarat di depan mata. Nah, ini yang terakhir kalau orang-orang nggak mau sholat itu disolati aja. Lumayan kan, lumayan. Ini kan bagus seumur hidupnya pernah disolati, keren. Orang disolati keren. Keren apa enggak? Coba kamu pikir. Orang itu biasanya sholat itu bagaimana? Doa kan artinya sholat kan doa, ya toh? Berarti dia berdoa kepada Allah. Berarti dia harus pakai cara adab kan, menghormati, ya toh? Berarti kalau orang yang disolati keren, seumur hidupnya ya toh kan pakai adab cara. Oh iya, lah ya keren guys. Udah ini yang kedua kita bahas besok lagi. Udah semoga bermanfaat berkah bisa istiqomah ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi
Subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimatih.